Tiap hari, bumi mengalami perubahan. Kualitas udara semakin sering memburuk. Macet jalanan menambah memperparah lingkungan. Hutan berkurang dan bencana iklim semakin sering terjadi. Masalah lingkungan bukan lagi hanyalah masalah satu negara saja. Perubahan iklim, emisi karbon, polusi udara, semua akan berdampak kepada seluruh dunia. Lalu, sebagai manusia, apakah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal ini? Sembilan 99,34% bencana di Indonesia berkaitan sama iklim, banjir, kebakaran hutan. Untuk menanggulangi masalah lingkungan, pemerintah di seluruh dunia melakukan kerjasama, yaitu mereka membuat perjanjian internasional lingkungan. Perjanjian internasional lingkungan adalah kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah lingkungan global. Masalah lingkungan disebut sebagai global public goods karena dampaknya dirasakan bersama oleh seluruh negara. Kerusakan lingkungan juga menimbulkan eksternalitas negatif, yaitu dampak buruk yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas ekonomi. Karena itu dibutuhkan collective action atau kerjasama internasional agar masalah lingkungan dapat ditangani secara bersama-sama. Indonesia sendiri juga mengikuti beberapa perjanjian internasional untuk menjaga lingkungan, seperti Montreal Protocol, Kyoto Protocol, ataupun Paris Agreement. Yang pertama yaitu Montreal Protocol, yaitu sebuah perjanjian yang dibuat untuk mengurangi penggunaan zat perusak lapisan ozon seperti CFC. Perjanjian ini dianggap sebagai salah satu perjanjian lingkungan yang paling berhasil karena mampu menekan kerusakan lapisan ozon secara global. Indonesia sendiri berkontribusi dengan mengikuti mengurangi penggunaan bahan perusak ozon melalui pengawasan industri dan pembatasan penggunaan CFC. Selain itu, Indonesia juga mulai menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan pada sektor pendingin dan industri. Yang kedua, yaitu Kyoto Protocol, yang diadakan pada tahun 1997, yang mana perjanjian ini berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, dan menjadi langkah awal dunia dalam menetapkan target pengurangan emisi secara lebih serius. Indonesia berkontribusi melalui program pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan energi, dengan salah satu langkah yang penting yang dilakukan yaitu pengembangan program reboisasi dan pengurangan deforestasi. Dan yang ketiga yaitu Paris Agreement, yang dilaksanakan pada tahun 2015. Paris Agreement merupakan perjanjian iklim internasional yang paling penting saat ini. Tujuannya adalah untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Yang mana dalam perjanjian ini setiap negara memiliki target pengurangan emisi yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDC. Indonesia berkontribusi dengan menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Nah, untuk mencapai target tersebut, Indonesia melakukan rehabilitasi hutan dan mangrove, pengembangan energi baru terbarukan, transisi energi, serta pengurangan kebakaran hutan. Indonesia juga memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam menyerap karbon global. Perlu diketahui, Indonesia termasuk salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yang mana hal tersebut bersumber dari sektor energi, kehutanan dan perubahan penggunaan lahan, pertanian, serta limbah. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga ekonomi, seperti banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim yang mana menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kebakaran hutan pada tahun 2015 misalnya, menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah. Selain kerusakan lingkungan, perubahan iklim juga dapat menurunkan hasil pertanian, meningkatkan biaya kesehatan, merusak infrastruktur, dan meningkatkan risiko kemiskinan. Karena itu, perlindungan lingkungan sebenarnya juga merupakan investasi ekonomi jangka panjang. Meskipun Indonesia sudah ikut berbagai perjanjian internasional, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.
Indonesia masih bergantung pada energi fosil seperti batu bara. Deforestasi dan pembukaan lahan juga masih terjadi di beberapa wilayah. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan ekonomi sering berbenturan dengan perlindungan lingkungan. Ini menjadi tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, kerjasama internasional sangat penting. Melalui kerjasama global, Indonesia dapat memperoleh pendanaan iklim, transfer teknologi ramah lingkungan, dan dukungan transisi energi. Perubahan iklim bukan masalah masa depan, dampaknya sudah dirasakan hari ini. Perjanjian internasional lingkungan menunjukkan bahwa masalah global membutuhkan solusi bersama. Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dunia melalui berbagai komitmen dan kontribusi nyata. Namun, keberhasilan upaya tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang alam, tetapi juga tentang masa depan ekonomi, kesehatan, dan kehidupan manusia. Small actions, global impact.